wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matuka nasiyyati Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita sedaya mbening dalu menika kempal wonten ing buku kula lucu. Ingkang mugi-mugi kita sedaya lan berikut keluarga besar kita sedaya. Berikut keluarga besaripun Abai Imam Subhi Najmuddin. Wonten ing lindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapatkan rahmatipun Gusti Allah. Dapat keberkahanipun Allahumma. Amin. Amin. Lan kula nyuwun hadiah Fatihah dumateng Rasulullah sallallahu kan dumateng panglip kitab nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal malaikatil muqarrabin. Amin. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lan arikalane ngendika sapa ingsun Allah dene wadkur lan elinga sapa sira Muhammad. Idh qulna arikalane ngendika sapa ingsun Allah. Ngendika lil malaikati maring pira-pira malaikat. Usjudu padha sujud sapa sira kabeh li Adam maring Nabi Adam. Ai sujud tahiyatin tegese sujud tahiyat. Sujud tahiyat bila inhinai kelawan inhina niku kados ruku nggih. Merakumpung. Ruku kan merakumpung kados niki. Dados sing dimaksud mrikan Gusti Allah sing riyen pun menceritakan tentang napa nggih ngajari napa mulang Nabi Adam tentang ilmu nggih pun sampun dijelasaken niki kados niki ini hikmahnya ini katanya pun diterangkan Nabi Adam pun itu artinya Nabi Adam mendapatkan keistimewaan kehormatan adalah ilmu. Itu artinya di saat sudah mempunyai kehormatan keistimewaan Allah ngendika idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Terus karena Nabi Adam sampun mendapat kehormatan niku, sampun merkoleh ilmu dari Allah. Nggih, betapa luar biasanya ilmu kan pun dijelaskan sing riyin. Karena ilmulah kita manusia mendapat sisi kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena ilmulah kita manusia bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Pun sini pun jelas rinci nggih. Insyaallah. Nah niki seniki karena sampun kados niku Gusti Allah matur teng malaikat pinten-pinten malaikat supaya sujud teng Nabi Adam sing dimaksud sujud teng niki sanes sujud sing kados salat niku njung sanes.
Kita tadi jalan lagi dijelasakan sujud tahiyat bil in hina. Terus katus ruku lah terus kok sujud hormat bukan badan terus nanti. Ya. Fasa jadu mongko pada sujud sapa malaikat illa iblisa angin iblis. Nah, sapa iblis wa utawi iblis iku abul jinni yo bapake jin. Kana ana sapa abul jin penal malaikati dalam antarane pira-pira malaikat. Jadi siapa gue jin, siapa gue iblis? Di sini diterangkan bahwa iblis itu adalah bapaknya jin. Ya. Karena diterangkan terdahulu karena jin, makhluk jin adalah penguasa bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam. Nah niki. Nah, temeriki iblis mboten purun sujud. Nah, apa? Ora gelem. Gitu maksudnya ora gelem sapa iblis ai imtina tegese menahan diri sapa iblis atau nyegah. Dadi men amri paham ya intine ya tidak mau lah intinya pun jelas nggih. Apa imtana tegese nyegah sapa iblis minas sujudi saking sujud. Pokoknya dia itu menahan diri untuk sujud enggak mau. Wastakbarolan gumedhe sapa iblis ai takabbara tegese sombong atau gumedhe nganggo saking Adam. Wa qala lan ngendika sapa iblis ana utawi ingsun iku khairun lebih bagus minhu tenimbang Adam. Nah iki alasan iblis napa mboten perlu sujud? Iblis niku ngraose napa nggih? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Apa alasannya? Wa khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Dari saya diciptakan dari api. Nah, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Unsur api kan menurut dia itu lebih luar biasa kan panas, bisa menyebabkan segala sesuatu. Sedang tanah sih apa? Apalagi itu kan tanah. Otomatis kan rata-rata di bawah. Karena merasa itu lebih baik, akhirnya nggak mau sujud kepada Adam. Nah, niku kami pengeling-eling pang kita sedaya. Niku nggih itibar pang kita sedaya. Ampun ngantos sombong dados menungsa. Niku akibatnya luar biasa. Buktine sinten iblis niku bahkan dijelaskan tentang kitab-kitab rujukan. Gitu kok. Niku tafsiran Ibnu Katsir nggih enten teng kitab wingi sing tak waca nang aku nek kawilan apa ya? Kitab Sawi nggih enten. Tafsir Sawi niku iblis niku diciptakan sebelum Nabi Adam. Itu artinya diciptakan sebelum menciptakan manusia. Iblis niku luar biasa dalam hal kaum jin ini luar biasa dalam hal beribadah kepada Allah. Sehingga dari langit pertama dalam julukan ada Al-Abid, sehingga langit kedua ada julukan khusus apa, sehingga langit ketujuh jin ini diberi nama kehormatan Azazil. Ini tentang tafsiran rujukan lain itu sing mau kula sebat. Napa sih Azazil? Azazil adalah suatu kaum jin yang mendapatkan keistimewaan karena dia itu rajin ibadah kepada Allah. Bahkan banyak sebutan kehormatan aslinya itu dalam ittifaq ulama itu apa ya? Ya secara amri paham memang ya pangkat. Gelar lah ya. Macam itu gelar kehormatan Azazil. Itu asma dari Allah emang. Jadi hal yang luar biasa karena dia iblis itu beribadah kepada Allah puluhan ribu tahun. Ada yang menyebutkan kalau ulama 80.000 tahun dalam hal beribadah. Terus 40.000 tahun jadi ghazin fil jannah, menjadi bendaharanya surga. Bahkan menjadi penjaganya surga. Dan lain-lain sehingga ada tawafil aras mungkin berapa ya 14 tahun apa ya? Aku ingin macam kita mau pelawan ke 14 tahun apa berapa itu loh. Saya ikut. Nah, orang ngerewangi bang tuh. Kita memang nasi nang mobil L300 makluman.
Nah itu luar biasanya iblis. Alangkah sangat disayangkan kenapa iblis nanti di sini dijelaskan wa kana minal kafirin ya. Nek terasa mau ana khairu minhu terasa ayat niku wa kana minal kafirin. Wa kana lan ono sapa iblis ono iku minal kafirina tergolong sing padha kafir. Auzubillah min dzalik. Hanya karena rasa kesombongan. Jadi ahli ibadah puluhan ribu tahun dan mendapat gelar yang luar biasa. Nah, kowe kok hati-hati kabeh. Sampai ngarani aku Gus Haji, Kiai. Kowe urung tentu menjamin apabila saya keluar rasa sombong, auzubillah min dzalik. Jika muncul rasa sombong dalam hati saya, orang beda kalau apa bedanya kalau amalan kelakuannya iblis itu tadi. Macam ditekankan dalam Al-Qur'an, jangan membahas masalah takabur itu diulang-ulang. Gitu. Makanya akhirnya ketemu lagi dengan yang pembahasan dari dulu yang materi apa, yang tema apa? Wal maksiatu ala dzil wal iftiqari khairun minat taati ala istighfar. Ya ini ketemunya kan sekarang dipaham. Iblis kurang apa coba dalam hal ibadah kepada Allah. Luar biasa mbok. Puluhan ribu tahun loh, sedang kita umurnya cuma berapa? Kok sudah sombong? Iblis saja yang puluhan ribu tahun bahkan ratusan di total mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah itu lebih dari 114 tahun, 114.000 tahun. Itu kalau total, bahkan lebih dari itu insya Allah takriban kayak gitu. Saya untuk detail berapa itu kayak, pokoknya sekitar segitulah. Itu saja akhirnya tergelincir menjadi kana minal kafirin karena kesombongan hanya dalam kalimat ana khairum minhu. Hati-hati dalam kalimat aku lebih baik dari dia. Hati-hati, jangan ada kalimat itu di hati kita. Jangan. Saya tekankan jangan. Karena ada ahli hikmah mengatakan fal maziyatu la taqtadi 'ala al-afdaliyah. Keistimewaan itu belum tentu yang terbaik atau yang utama. Ya, itu perlu digali sama kalian semua. Contoh kecil kayak Gus Makmun, punya keistimewaan apa Gus Makmun? Contohnya kayak pintar milih buah, oh jadi Gus Makmun dia merasa lebih dari kalian semua. Auzubillah min dzalik. Ana khairum minhum, itu jangan sampai terperun apa dalam hati kita seperti itu. Soalnya Ridwan dia mentang-mentang anak santri, ana khairum minhum. Aku lebih baik dari kalian semua. Auzubillahi min. Masalah ada kisah kayak gini. Mboten apa-apa kali santai nggih, rileks mawon. Ada kisah kayak gini. Nabi Musa alaihissalam. Itu ibaratnya dibesarkan dari keluarga Fir'aun. Nah beda, ada Musa satu lagi, Musa As-Samiri dilahirkan bahkan diasuh oleh para malaikat. Ibaratnya cara kiasannya zaman sih kayak Mausul atau Ridwan atau Ibe terlahir daerah petang pesantren, belum tentu khairum minhum. Bukti nyata siapa? Musa. Buat kisah ke kita semuanya ya, buat ambil contoh. Nabi Musa ketika beliau dirawat oleh Fir'aun, justru beliau bahkan menjadi nabi, jadi orang soleh, menebarkan hal kebaikan, tidak ada kesombongan. Itu justru siapa? Musa As-Samiri justru dirawat, bahkan kalau nggak salah itu kisahnya dari surga kalau nggak salah itu. Bisa dinukil atau silakan dibantu itu Kang Ipe Kang Ridwan digali lagi. Itu insya Allah para malaikat itu yang ngasuh. Kenapa justru membuat kemusyrikan? Beliau menciptakan pedet sapi apa ya bahasa kita nih ya? Baqarah ya. Jadi yang supaya Baqarah itu bisa akhirnya untuk menciptakan men bejarani Tuhan, men bisa membaca musik. Nah itu sebagai kisah kayak gitu. Itu intinya saya mau ngambil materi apa? Jangan ada kalimat ana khairum min. Itu. Jangan sampai ada kalimat saya lebih baik dari dia. Jangan. Saya tekankan lagi itu biar kalimat segitu ini
Pokoknya dalam malam ini saya kaji, saya kerucutkan, intinya poinnya adalah itu. Kita semua jangan merasa lebih baik ya. Diulang lagi, al-maziyatu la taqtadi 'alal afdaliyah. Jadi belum tentu keistimewaan seseorang itu apa tadi? Al-maziyatu la taqtadi 'alal afdaliyah. Jadi keistimewaan belum tentu ini lebih baik dari yang lain, kayak gitu. Jadi setiap mungkin sebenarnya aku dibandingkan karo Ibe, aku merasa istimewa dibanding Ibe karena aku istimewanya ini, itu belum tentu. Karena Ibe yang dianggap lemah, nggak mempunyai keistimewaan saya nggak mempunyai keistimewaan yang saya punyai, belum tentu dia bahkan bisa mempunyai keistimewaan di atas saya yang kita tidak ketahui. Itu yang dimaksud. Amri paham nggih? Kisah ayat tapi alhamdulillah luar biasa. Kalau Allah niki nek diudari pancen nggih. Malur-malur ceritakan Azazil mau niki nek diceritakan nggih. Banyak sekali kisah. Dia merasa sangat kuat. Dia memimpin perang, bahkan jenderalnya perang kalau nggak salah itu di kisahnya itu. Ketika kaum jin membuat kerusakan, karena kaum jin kan udah menduduki bumi sebelum manusia. Makanya malaikat berani protes, ada ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, karena ya itu dengan berkaca dari itu. Karena di zamannya kaum jin itu saling membunuh, saling berbuat kebatilan. Akhirnya Allah mengutus para malaikat yang dipimpin oleh Azazil untuk menumpas kaum jin itu yang durhaka. Kayak gitu. Sedikit kan dijelaskan waktu pembahasan sing mataradduhum malaikat alaihim yang akhirnya malaikat para mengusir para jin yang durhaka, sing akhirnya lari ke gunung kembar apa? Kan pernah kita bahas itu, kelingan apa? Sinten dalamnya Kang Mufid? Ya itu. Itu ada kaitannya dengan ayat ini juga. Masih ada keterkaitan. Terasakan malih. Tapi yang paham nggih? Niki kenging nggih dijelasan kita sedaya, itu artinya kita jangan sampai ada kalimat ana khairum min. Saya lebih baik dari dia. Jangan. Nggih, niku digaris bawahi. Iku pun wa kana minal kafirin lan wa kana ana sapa iblis minal kafirina saking wong-wong kafir ya, tergolong kafir akhire niku dari fil ilmillahi dalam ilmu Gusti Allah. Ini pun tercatat teng Gusti Allah. Asline nggih iblis niku teng Lauh Mahfuz niku pun dicatat bahwa iblis wajabat lahuna. Artinya udah kayak gitu. Karena iblis dan makhluk lain kan enggak ada yang bisa mengintip ke Lauh Mahfuz. Itu Allah punya rahasia tertentu yang di ayat Al-Quran yang kita nggak tahu. Mari ini saya bacakan lagi. Kalau wasmalih, ayat selanjutnya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, terus malih. Sabar nggih. Jadi mantan isi ditonton pirang-pirang kayak gini, kayak dalang itu dalang, kayak itu kiai. Nggih, mboten apa-apa. Turun derek jauh. Wa qulalan ngendika sapa ingsun Allah, ya Adamu he Adam. Uskun manggono sapa sira Adam. Anta ya sira. Antai sira Adam niki Mas. Nangkin. Aitakidu tegese naukiti lidomiril mustatiri ya. Kate domir sing kesimpen. Nah, jadi lafal anta iku domir mustatir, lafal uskun. Tetep uskun iku ngandung domir sing kesimpen. Ya iki sing maksud uskun manggono sapa sira Adam. Antane yo domir kesimpan dari kalimat lafaz uskun. Kita sedikit mempelajari ilmu nahwu sedikit nggih. Mengkajenge jelas. Liyo atafu den atofaken
nggih den ngatofaken ngalaihi maring dhamir mustaqir dhamir kesipen apa wazaujuka lafal wazaujuka. Nah itu artinya wazaujuka lan pasangan ira Adam. Wazaujuka ya bojone sira Adam. Hawa iya hawa wa kana khalqul hamid. Hawa tegese yo hawa bil mati kelawan den waca dawa diwaca mat. Iki ana pelajaran tajwid barang ya kita pelajaran tajwid hawa. Nggih, kan nggih. Itu ilmu tajwid diterapkan, jadi nahwu diterapkan, tajwid diterapkan. Wa kana lan ana sapa hawa ana iku wa kana lan ana khalquha. Masjid wa kana lan ana iku khalquha nyiptakaken ha ing hawa min dilaihi saking iga kase tulang iga kase Adam al aisari kan kiwa. Nah, jadi pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Itu memang benar. Makanya itu ada nyanyian syair garwo si garing nyawa ya maksudnya mengarah ke situ, luar biasa syair itu. Nah, manggono sira Adam al jannata ing swarga. Wa qulalan dawuh sapa sira Adam lan Hawa, nah niki minha saking jannah akalan tegese dahara sapa sira keloro niki Adam ya Hawa rogodan kelawan leluasa nggih. Rogot perkalingan rogot itu enten nama lare bazuran apa nggih lare alitang Arab niku namanya rogot. Nah itu artinya leluasa. Nah ini sangat membantu kalau kita ngarep pernah sangat membantu akhirnya sakit teng mana nih. Ya rogotan leluasa kok benar? Jembar. Saksikan nih orang sasane nggih. Luar biasa. Kalau lagi alhamdulillah. Aja aku anak istilah insyaallah anak khair min ora. Kita lagi cerita saya bunga. Saya menganggap gue anak faedah. Ngaten. Aku lu sudun. Sama yo tahadus ini malah. Wis tahan aja. Batasan ini emang seru banget. Luar biasa tantun ini. Nggih. Aywa singan tegese jembar. Nah, mulanya kan tiap isu kawan undangannya apa? Dengan apa? Rizkon qalban khasyian. Itu kalau kalian ngomong apa aku ndonga qalban khasyian ketika kita ada bersama, aku meleleh hatiku. Jadi terus kita dituntut untuk hati yang jembar, terutama Pak Lukman sebagai HRD LP. Sampai oleh qalban khasyian ya Allah repot. LP perusahaan sebesar itu sampai hatinya cepet dayek. Dayek wis cepat tak Lukman. Hatinya sampean dayek. Waduh, ya dadi wong cilik Rika. Di mana hatinya Rika dayek, dia dadi wong cilik. Jangan. Jadi harus qalban khasyian. Dan ini lagi bahas masalah wasingan ini nggih. Ini mentak keluar dari jalur ketik boten apa. Niki sekedar kan nggih. Kita sedaya semua. Kuwi ana popi, ana gaying. Nek kalian topok hari ngapunten. Nama dibuka. Harus gede masalahnya kae. Ngapunten hari, iki harus gede aku ramani. Nah nggih. Ma aywasingan tegese jembar. La hijron. Ora ono hijron iku batas atau larangan bisa. Ngeker bisa banyak arti dari itu, tergantung arti yang dipaham lah. Insyaallah anu ke sahih. Nggih. La hijron ora ono batasan, ora ono larangan, ora ditahan, ngeker kan tahan. Iki bahasa kitab nggih. Fi dalam akalan mangan. Nggih dahar. Ya ring Nabi Adam ya mangan nggih. Dahar. Sekedhik edang. Paling ngadem karo awak masa mangan kowe jan putra waya kok baju temen ya mangan aja. Nek cara bapak. Amri Pak. Bela yang maksudnya bela diri beli caranya yang mendan vokal sedikit terus. Wow. Tahadus bin ni'mah. Jadi bisa ditulis. Kenapa apa wis jembar yang kan hatimu jembar aku ngomong kayak gue jenengan aja cilik ngati. Mau kayak Pak Lukman dayib mau jadi wong cilik aja Pak Lukman. Kan tetep wasi'an. Orang yang mengaku istiwarai.
Sing digebuki wong sing gede-gede bae aja cilik kang mbok. Boleh itu ya. Ampun dah. Dari kan wis mau. Terakhir nggih. Iya. Masa kalau masih gede digebukan Mantul. ya apa ya. Terang nggih, juga serta paling nggih. Nggih. Ngerampungkan ayat niki rogodan haitsu syi'tuma. Sekira haitsu syi'tuma. Duh, saya ngebleng lagi. Sekirane ngarepaken apa saya haitsu ing dalam sekirane karepmu lah, maksudnya karepmu wong loro gue lah. Cara Gusti Allah karepmu wong loro ngono. Silahkan. Bebas. Tapi gue Allah manti-wanti napa wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wala taqraba lan aja merek-merek sapa sira kenoren gue Nabi Adam lan Hawa. Merek hadhihi syajarata ing ikilah pohon. Ai bil akli kelawan mangan minha saking sajarah. Wa ya ta sajarah kala hintatu gandum. Awil karamu atawa kena ikhtilaf yang ana sing ngarani anggur, kurma, wis Allah alam bi berarti. Iku akeh sing ikhtilaf. Sebagian ulama besar tetap kuat anggur. Itu walaupun ikhtilaf kita kan kaji dari ulama siapa saja. Tapi banyak kali itu ketemunya melain anggur. Au ghairihi ma tawaliyane hintah lan karom. Fatakuna mongko ana sapa Adam lan Hawa ai fatasiron apa ya? Fatasiron tegese dadi. Dadi kan? Iya. Sapa Adam lan Hawa kowe ngerantek metek kali sajarah atau antek mangan woh gue, mangan wit gue minal zalimina saking wong sing padha zalim kabeh. Ai al-asina tegese wong kang padha duraka atau maksiat. Nah niki begitu napa kina Nabi Adam sampun napa dipun ngendikaken ken manggono sapa sira ing jannah makan dan tentunya swarga nggih bebas makan enggak dibatasin nggih sekarepe ngono. Nah niki begitu manggon juga Adam langsung dikasih pasangan. Nah siapa yang menikahkan Adam waktu itu kan belum ada penghulu nggih. Itu artinya malaikat dan Allah. Intinya Allah yang menugaskan malaikat untuk menikahkan Adam dan Hawa. Salawat itu bisa digali itu luar biasa ceritanya. Intinya nggih ampun nikah nggih alhamdulillah ampun carane ampun bahasane teng mriki mboten enten keterangan nikah niki carane ampun mengandung arti yang luar biasa. Nah dados ken manggon Adam lan Hawa niku teng swarga ken dahar ken apa bebas alhamdulillah. Tapi wala taqraba hadhihi syajaratan niki perlu dieling-eling. Sering kathah para dai niku salah niki. Niku syajaratan witen apa? Dan niku rahasia besar Al-Qur'an. Ini saya mau sebutkan. Maksudnya enggak dirinci di sini. Iya. Di sini itu pun tafsir jalan itu pun hanya Allah alam bi intinya Al-Qur'an menyimpan misteri sehingga hanya Gusti Allah yang tahu. Sehingga surga pun ini di sini ahli tafsir itu banyak istilah. Surganya surga apa ini? Wong sing jenenge standar surga. Tingkat surga, engko sing jenenge surga, kan wis itu enggak ada larangan aslinya. Kenapa di ayat ini kok surga ada larangan yaitu tidak boleh mendekati buah. Nah, jangankan jangankan makan, mendekati saja tidak boleh kok. Nah, sajarah napa niku untuk rincinya wallahu alam bimurati itu sebagian besar ulama itu sudah ikhtilaf. Tapi akhirnya kembali semuanya kepada Allah. Hanya Allah yang maha tahu arti dari ini. Itu semuanya itu akhirnya biar kita supaya tahu. Tapi teng mriki iblis dalam hal mengurai wala taqraba hadhihi syajarah niku guli ngerayu Nabi Adam niku bahwa sajarah itu dinamai oleh iblis adalah sajarah khuldi yang sekarang terkenal dengan buah khuldi. Salah kaprah, sajarah adalah wit, khuldi adalah kelanggengan. Itu yang dimaksud iblis. Itu adalah kalimat
kalimat senjata untuk oleh iblis untuk mencelakai Adam aslinya. Makanya salah penerapan jika kita semuanya memberi contoh, ini loh gara-gara Adam makan buah khuldi kan gitu. Kalau kita mengiyakan, kita itu sama artinya kita setuju dengan iblis. Kalimat sajarah khuldi itu yang nah niki dereng teka wau dereng dugi wau nggih. Tapi gini ki karena wekdal mboten cekap nggih. Intine gambaran. Itu sangat salah kaprah bila orang menjelaskan bahwa Adam memakan buah khuldi. Itu salah sebenarnya itu. Menurut tafsir jalan enggak ngaten. Mesti yang gandum sama kurma itu termasuk. Niku karena ikhtilaf, niku kan cara teng tafsir jalan niku di antara itu. Di antara itu cara dinafsiri. Adapun untuk kebenaran sebenarnya mana yang benar, sajarah kok dikaitna karo anggur, kayaknya kan secara logika anggur kan merambat. Jadi akhirnya sing lebih banyak ke gandum atau kurma. Nah, kehintuan yang mana gandum mulai banyak itilaf itu yang. Ini sajarah itu apa, makanya wallahu a'lam bimurati, intine Gusti Allah tuh kayak seolah-olah akhirnya teng jannah niku sebagai apa nggih ngerayin lha nggih uji coba Adam. Bukti kayak apa? Adam, jawaban kita jangan menyalahkan Nabi Adam melakukan pelanggaran caranya mendekati atau makan sejarah kayak gitu aja benar saya makan pohon atau diartikan akal minha itu buah saking sejarah wallahu alam itu buah apa nggak tahu ya. Kan disebutkan buah lah tafsirnya, buah memakan buah sejarah itu akhirnya kita di dunia itu adalah salah sebenarnya, bukan karena itu sebenarnya, walaupun nanti jelasnya karena itu Adam nanti keluar dari surga entar, karena ini kan ikhtilaf surganya surga apa kita nggak tahu, atau surga seperti yang diceritakan kita sesudah akhirat, apa sesudah kita mati alam barzah terus akhirat nanti ketemu surga itu yang dimaksud, ataukah surga pertamanan yang sering diceritakan surga pertamanan yang di dunia. Jadi ini ikhtilaf ulama jannah itu fis sama atau apa jannah yang di atas atau jannah fil ard itu masih ikhtilaf. Kita menurut ulama aja ya udah wallahu alam bimurati. Intinya Nabi Adam tetap dari awal ayat niku pun diceritakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu artinya Adam diciptakan dari awal itu untuk menjadi khalifah di, masih ingat bahwa penjelasan itu. Itu kita perpanjang ke situ aja. Masalah Adam ini menceritakan Adam di surga terus melakukan pelanggaran, itu wallahu alam surganya juga apa? Itu sudah dijelaskan beberapa kali. Itu wallahu alam. Nggih. Pun paham nggih? Itu artinya kita jangan sampai mengatakan bahwa Nabi Adam melakukan dosa pelanggaran memakan buah khuldi. Jangan, bukan buah khuldi, karena buah khuldi jadi sajarah khuldi itu yang mengucap adalah iblis. Itu nanti setelah ini nanti kita urai, masih ada penjelasan. Itu adalah kalimat dari iblis. Ini sekedar pengertian, jangan sampai bilang begitu karena kalimat sajarah khuldi adalah iblis yang mengucapkan. Kalau kita mengiyakan bahwa iya ada itu, saya ngaji itu di ngaji mengkaji Al-Qur'an bahwa Nabi Adam makan buah khuldi, jangan. Itu artinya salah pengertian, salah tafsiran. Nggih, saged dipaham nggih? Karena sajarah khuldi adalah kalimatnya iblis untuk merayu Nabi Adam. Nah niku. Caranya supaya ngerayune supaya makanlah buah ini, buah khuldi. Ini adalah sajarah khuldi ya Adam. Nek jenengan kerso makan niki dengan qasam billahi. Di saat itu langsung qasam billah. Billahi wallah, bahwa buah ini namanya buah keabadian. Dengan menyebut nama sumpah demi qasam. Sumpah qasam maksudnya, sumpah qasam ngerayu iblis, ngerayu Adam dengan sumpah qasam. Sumpah qasam artinya sumpah. Sumpah qasam kan artinya lu billahi wallahi tallahi. Benang pelajaran jurumiyah biasanya ya dasar. Mereka sumpah qasam wallahi billahi tallahi. Dia tetap artinya demi Allah. Nah niku dengan sumpah itu akhirnya karena Nabi Adam saking senangnya ring Gusti Allah, dengan alasan itu tidak mikir panjang, Adam memakan sajarah dan Hawa tentunya memakan sajarah aja saja putih.
makan sajarah itu aku yang gawe sajarah khuldi kok. Jadi kita jangan mengiyakan bahwa itu sajarah khuldi. Itu hanya kalimat iblis untuk menipu Adam. Nek sampai ke kalang surga ya Adam ya Hawa, makanlah sajarah khuldi ini. Itu kalimat yang diceritakan oleh yang dinamakan oleh iblis. Kita jangan mengiyakan karena itu kalimat tipuan. Nah, sakit dipaham nggih? Nggih. Nggih penjelasan iku terus enten malih. Niku cerita Adam kali Hawa niki tentang surat Al-A'raf ngene. Wah, subhanallah. Masih banyak cerita-cerita tergantung apa sing masih connect dengan ini itu masih ada lagi. Penciptaan Adam nanti yang penjelasan lebih detail lagi di surat-surat yang lain banyak. Di Al-A'raf juga nanti menjelaskan ada lengsernya, bukan lengsernya apa ya, turunnya Nabi Adam juga dari surga. Itu masih ada keterlanjutan lagi. Makanya selalu istiqomah. Sareng. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sekian nggih kata kelepatan saking kula. Pastine nggih kata sangat kelepatan kula mas tafsir nyuwun agung paampun ya Allah lan nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sedaya. Ngapunten nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa